Halo semuanya, selamat datang di video terbaru saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini. Mohon di-subscribe, mohon di-like agar saya semakin semangat mengembangkan channel ini. Dan saya doakan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat serta dilancarkan segala usaha dan pekerjaannya. Pada video kali ini saya ingin mengajak teman-teman menyaksikan pidato terbaru Bapak Jokowi di gedung MPR, DPR, dan DPD pada 16 Agustus kemarin dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan pertanggungjawaban juga ya. Ini semacam pidato kenegaraan beliau setahun sekali di gedung MPR, dan konon ini menjadi pidato terakhir beliau karena per tahun depan itu mungkin sudah presiden baru kali yang pidato, saya kurang mengerti. Tapi ini menurut saya pidatonya seperti biasa selalu menarik menyimak pesan-pesan dari Bapak Joko Widodo. Yuk kita tonton videonya bareng-bareng. Indonesia termasuk satu dari 6 negara Asia yang mengalami kenaikan comprehensive power. Tapi kemudian ada yang bilang, memang kenapa dengan international trust yang tinggi, rakyat kan makannya nasi. International trust nggak bisa dimakan. Ya, memang nggak bisa. Sama seperti jalan tol nggak bisa dimakan. Ya memang. Nah, ini contoh menghabiskan energi untuk hal-hal yang tidak produktif. Ya, jadi beberapa politisi itu ya bilang, seperti AHY juga seingat saya bilang jalan tol itu nggak bisa dimakan. Tapi ini benar-benar dilibas Pak Jokowi waktu di acara Cak Lontong. Pak Jokowi bilang memang jalan tol itu nggak bisa dimakan, tapi jalan tol itu bisa mendekatkan makanan kepada masyarakat. Bahkan ada pengakuan dari pedagang jeruk zaman Pak SBY dulu, katanya jeruk itu kalau dari Sumatera datang ke pasar itu sudah busuk, banyak yang busuk. Tapi zaman Pak Jokowi jeruk-jeruk dari ladang datang ke pasar itu kondisinya masih segar-segar. Nah, jadi inilah yang dimaksud Pak Jokowi, konektivitas gitu loh. Jadi mendekatkan makanan kepada masyarakat, bukan jalan tol yang dimakan, tapi koneksi, akses itu menjadi sangat penting dalam kecepatan kita berkompetisi dengan negara lain. Ya, produk itu kan dia berkompetisi dengan jeruk-jeruk dari impor misalnya. Kalau jelek tentu akan ditinggalkan pembeli. Ya, ini contoh-contohnya saja lah ya. Kita lanjut. Tapi tidak apa-apa. Saya malah senang, memang harus ada yang begini-begini, supaya lebih berwarna, supaya tidak monoton dunia ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, dengan international trust yang tinggi, kredibilitas kita akan lebih diakui. Kedaulatan kita akan lebih dihormati. Suara Indonesia akan lebih didengar, sehingga memudahkan kita dalam setiap bernegosiasi. Menyiapkan anggaran perlindungan sosial total, kalau dijumlah dari 2015 sampai 2023, sebesar 3.212 triliun, termasuk di dalamnya Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, KIP Kuliah, PKH, Kartu Sembako, serta perlindungan kepada lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok-kelompok rentan lainnya, serta reskilling dan upskilling tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja dan program Kartu Prakerja. Saya berulang kali menyampaikan, kepemimpinan ke depan sangat menentukan masa depan Indonesia. Ini bukan tentang siapa yang jadi presidennya. Bukan itu. Tapi apakah sanggup atau tidak untuk bekerja sesuai dengan apa yang sudah kita mulai saat ini. Apakah berani atau tidak, mampu konsisten atau tidak. Karena yang dibutuhkan itu adalah nafas yang panjang.
Karena kita tidak sedang jalan-jalan sore, kita juga tidak sedang lari sprint, tapi yang kita lakukan harusnya adalah lari maraton untuk mencapai Indonesia emas. Marilah kita bersatu padu, terus melaju untuk Indonesia maju. Dirgahayu Republik Indonesia, dirgahayu negeri Pancasila, merdeka! 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 Terima Merdeka! kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Untuk informasi, yang saya pakai ini adalah baju adat dari Tanimbar ke Provinsi Maluku. Ya, keren sekali pidato Pak Jokowi ya. Buat saya pribadi, tadi masalah jalan tol sudah dijawab. Terus masalah international trust. Pak Jokowi ini benar-benar orang marketing ya. Jadi dia tahu pentingnya trust. Dia kan membangun, dia cerita ya kisah hidupnya membangun usaha kayu itu ya, usaha mebel dia itu dia dari nol karena dia nggak punya modal, dia cuma modal trust, modal kepercayaan. Itu juga yang membuat usaha mebelnya bisa go internasional karena dia membangun trust dengan orang-orang Eropa, orang-orang luar negeri. Itu kenapa dia bisa menjadi pengusaha besar di bidang mebel sampai ekspor kayak gitu. Nah, jadi entah kenapa kalau kita dengar pembencinya Pak Jokowi ini itu tidak pernah mau mengakui bahwa Pak Jokowi sudah membangun international trust yang sangat baik di dunia internasional. Bahkan kita lihat G20, KTT ASEAN ya kan, lalu ada Mandalika, event G20 kemarin kalau nggak batal Piala Dunia U20 tapi sudah diganti dengan U17 dan itu nggak jadi soal lagi. Itu semua adalah bentuk branding dari Pak Jokowi agar Indonesia mempunyai yang namanya international trust, agar martabat dan power Indonesia di mata dunia itu didengarkan, lebih menggentarkan gitu. Ini yang dibangun Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi ini sangat-sangat paham strategi, sangat-sangat paham membranding Indonesia dengan sangat baik. Nah, bagaimana nih penerusnya? Bagaimana nih dengan pembencinya? Apakah mau mengakui? Karena selama ini pembencinya itu hanya bicara di ranah perut. Bukan berarti itu tidak penting. Itu sangat-sangat penting. Tapi selama ini kan kalau Pak Jokowi bicara jalan tol dengan filosofinya untuk menghubungkan seluruh daerah di Indonesia, mereka jawab tol tidak bisa dimakan. Jadi selalu balik ke persoalan perut. Sekali lagi, itu sangat penting. Tapi kalau bicara persoalan perut dengan dibangunnya jalan tol, bukankah akses produk dari desa lebih cepat ke kota, ke pasar? Bukankah itu juga memberi dampak positif kepada masyarakat yang mencari nafkah? Ya, itu aja teman-teman video kali ini. Semoga bisa dinikmati. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.